Baik, selamat bertemu, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan program atau programming atau pemrograman menggunakan bahasa tingkat tinggi komputer. Pada kesempatan ini yaitu basic. Langsung saja kita akan mulai mencoba melihat sebuah program. Namun sebelum ini saya berikan pengantar lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa lancar menjadi seorang programmer. Yang pertama adalah penampilan dari sebuah program itu ada dua, bisa ditampilkan di layar dan bisa juga ditampilkan di printer atau di kertas atau di sebagai hard copy. Namun dua hal itu masuk dalam sebuah tema yang disebut dengan analisis program. Jadi sebagai seorang programmer, sebelum kita membuat program menggunakan aplikasi apa saja, kita harus pertama melakukan analisa. Jadi menganalisa permasalahan. Menganalisa permasalahan yang termasuk di dalamnya yaitu program yang kita buat itu untuk apa, ya, akan ditampilkan di mana, di layar, atau ditampilkan di kertas atau dicetak di kertas. Itu sangat mempengaruhi perintah-perintah yang digunakan dalam bahasa basic atau bahasa aplikasi apapun atau software apapun yang digunakan sebagai bahasa komputer. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, kita harus memiliki logika. Jadi kita menyusun logika. Sebagaimana yang saya katakan pada kesempatan yang lalu, bahwa seorang programmer terutama menulis program dalam bahasa komputer atau berkomunikasi dengan komputer atau memerintahkan kepada komputer harus sistematis, logis, dan rinci atau detail. Sebab komputer tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak rinci. Disitulah perbedaannya antara kita berbicara dengan komputer dan berbicara dengan orang. Kalau kita perintahkan orang melakukan sesuatu, logika dari orang tersebut juga mempengaruhi cepat lambatnya dia melakukan. Jadi tidak harus kita jelaskan. Namun kepada komputer harus kita jelaskan secara detail, terurut, dan sistematis. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, baru kita mulai menulis program. Nah, program itu ada dua macam, source program dan object program. Kalau source program, kita menulisnya dalam bahasa basic, maka extensionnya akan diakhiri dengan bus. Jadi misalkan latihan 1.bus. Tapi kalau sudah menjadi objek program, bahasa basic bus tadi sudah dikompil menggunakan basic compiler dan extensionnya diganti dengan exe atau com. Jadi sudah bisa dieksekusi langsung dari Windows. Tapi kalau masih extensionnya bus, untuk mengeksekusi program itu harus kita masuk ke dalam basic dulu, baru kita bisa mengeksekusi. Contohnya ini tadi. Ini adalah latihan ke-7 for next.bus, ya. Berarti kita harus masuk ke basic dulu, baru buka program ini, baru kita eksekusi. Nah, selain itu, sebagai seorang programmer, dalam basic itu kita kenal perintah, ya, perintah atau instruksi, ya. Kemudian ada variabel, ya, variabel juga terdiri dari dua, variabel numerik dan variabel strings. Kalau seperti ini, X saja variabelnya, misalnya seperti ini variabel numerik, ya. Tapi kalau strings, X ini harus diakhiri dengan tanda dolar, ya. Jadi X dolar itu strings.
Itu artinya X ini bisa adalah merupakan satu kata atau apa. Tapi kalau numerik hanyalah angka, ya. Hanyalah angka. Jadi baik variabel maupun konstanta itu ada dua itu, yaitu variabel atau konstanta, ya, strings, dan variabel atau konstanta numerik. Nah, apa bedanya antara variabel dan konstanta? Variabel itu adalah ada beberapa kemungkinan, kalau konstanta adalah bilangan atau angka saja, ya. Nah, itu istilah-istilah itu harus kita pahami, walaupun kita tidak harus paham semua, karena dalam basic itu juga ada fasilitas. Di setiap aplikasi itu ada help-nya, ya. Dalam help index itu ada semua perintah di dalam, ada semua istilah-istilah. Jadi kita bisa otodidak dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak belajar di luar, tapi cukup belajar pada aplikasi itu. Nah, begitu juga dengan, jadi selain ada variabel, ada konstanta tadi, juga ada tanda baca. Jadi seperti contoh tanda baca dalam program ini. Tanda baca misalnya titik koma. Ini menunjukkan kepada komputer bahwa dia melakukan sesuatu di secara horizontal, ya. Jadi dia melakukan secara horizontal. Tapi kalau tidak ada ini, berarti dia melakukannya secara vertikal. Kemudian ada tanda kutip, ya, seperti ini. Jadi sesuatu variabel atau konstanta dimulai dan diakhiri oleh tanda kutip, berarti itu akan ditampilkan di layar, ya, akan ditampilkan di layar. Kemudian ada tadi saya katakan print, itu akan dicetak di layar atau ditampilkan di layar. Kemudian L print itu dia pasti cetak ke kertas atau melalui printer, ya. Nah, tanda baca seperti itu, perintah-perintah seperti itu, variabel atau extension atau numerik atau konstanta, ya, baik numerik maupun karakter. Sebelum kita lakukan, kita memang harus banyak mengenal itu. Jadi untuk itu banyak membaca atau banyak melatih. Jadi kalau membaca banyak itu akan memperoleh banyak pengetahuan, tapi kalau banyak melatih akan kita lebih banyak memperoleh keterampilan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya tidak perpanjang kata, kita mulai saja dengan sebuah program kecil, ya. Sebuah program kecil, yaitu hanya untuk perintah for, next, kemudian ada tab juga. Kemudian ada di dalam for ini ada for-nya, ada beberapa for. For yang pertama untuk i, for yang kedua untuk set, for yang, ya, jadi ada for x, for y, for z. Ada 3 for. Kalau 3 for berarti next-nya juga ada 3, ya. Jadi next yang di dalam ini adalah untuk yang paling terakhir, for yang terakhir. Next yang berikutnya adalah for yang kedua untuk y, ya. Kemudian next yang ketiga adalah next untuk yang pertama, untuk x, ya. Jadi next x baru n. Jadi sekali lagi ingat, for berarti harus next. Sekian banyak for berarti sekian banyak next sesuai dengan struktur atau urutan for yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tab. Print tab ini artinya mencetak sesuatu mulai dari tab 1 berarti kolom yang pertama, ya. Kemudian tab 5 kolom yang kelima, cetak di kolom yang kelima. Tab 10 berarti di kolom yang ke-10 dari layar ini. Sekali lagi kita ingatkan, layar ini terdiri dari 80 kolom ke sana, ya. Dari 1 sampai 80. Kemudian ke bawahnya dari satu baris pertama sampai baris ke-24. Itulah layar kerja pada mode 0. Ya, jadi kalau misalkan screen 0, ya layarnya ukuran itu. Screen 1 beda lagi. Jadi untuk defaultnya adalah screen 0. Jadi sekaligus sudah saya perkenalkan screen. Screen 0 artinya mode 0.
di mana lebar ukuran layarnya adalah 24 kali 80. Nah, kalau programnya seperti ini, untuk pertama, RAM ini tidak dilakukan oleh komputer, itu hanya program ini untuk loop saja. Loop atau pengulangan, jadi program pengulangan, sudah pasti untuk pengulangan itu ada if-nya, ya. Sudah pasti pengulangan itu, pengulangan itu bisa for, jadi for-nya, then apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini, untuk pengulangan bisa juga, kalau ini pengulangan nested loop, ya, disebut nested loop. Kenapa? Karena tidak menggunakan if, tapi hanya menggunakan for. Jadi jika X-nya sama dengan 1 sampai 2, kemudian jika Y-nya 5 sampai dengan 15, step 5, jika setnya sama dengan 100 sampai dengan 10, step minus 50, berarti dari 100, 50, dan seterusnya sampai 10. Kemudian ada print tab tadi, kemudian next, 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 end. Hanya itu programnya. Lalu penampilannya kita lihat apa yang ditampilkan sesuai dengan program ini, supaya kita lebih banyak mengenal. Ya, ini. Jadi X1, karena dia hanya dari 1 sampai 2, hanya 1 dan 2 saja. Kemudian Y-nya 5, 5, 10 dan seterusnya, ya, sesuai dengan perintah. Kemudian setnya 150, 150 dan seterusnya sesuai dengan perintah. Kita lihat pada perintahnya. Ya. Jadi for-nya ada X, Y, dan Z, maka next-nya juga ada next X, Y, dibalik. Jadi X, Y, dan Z, maka next-nya Z, Y, dan X terakhir. Lalu ditulis pada tab itu adalah X-nya, kemudian Y-nya, dan Z-nya. Kalau Y-nya berapa, Z-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama untuk kita. Jadi perintah for atau nested loop, ya. Kemudian kita coba lihat lagi program yang berikut, misalnya, ya, misalnya genap ganjil, ya. Nah, ini sebuah program sangat sederhana sebenarnya, hanya menampilkan komputer minta sebuah numerik di kita atau sebuah angka, ya. Sebuah bilangan angka misalnya, dia minta kepada kita, lalu dia bagi dengan 2, lalu kalau ada sisa dari bilangan pembagi 2 itu, sisa dari hasil bagi dari 2, maka akan ditulis even kalau 0, kalau ada sisa odd, kalau tidak ada sisa even. Jadi seperti ini, input sebuah number, sebuah bilangan, lalu jika numerik itu mod 2 sama dengan 0, then, ya, print even, ya. Kalau 0 berarti dia print even berarti genap. Kemudian else print odd. Jadi if, then, else. Itu urutannya harus seperti itu. Kalau ada if harus ada then dan else. Ya. Kalau tidak ada itu, maka dia akan tunjukkan ada kesalahan pada status bar di bawah. Contoh misalnya, saya hapus salah satu, misalkan saya matikan ini. Saya matikan saja. Saya matikan ini. Ya. Jadi tidak ada. Atau saya matikan lagi next-nya misalnya. Then-nya misalnya. Maka akan terjadi kesalahan, ya. Akan terjadi kesalahan. Tapi kebetulan untuk program ini else-nya tidak terlalu permanen, ya. Jadi walaupun saya hapus tetap. Kemudian nomor baris juga tidak harus ditulis untuk basic atau QBasic atau basic yang kompatibel dengan Windows. Tidak selalunya menggunakan nomor baris, tapi menggunakan nomor baris pun baik, tidak apa-apa. Jadi kita lebih banyak
terbiasa dengan menggunakan nomor baris supaya mudah menjelaskannya. Kita coba run program ini. Ya, dia pasti hanya meminta sebuah bilangan berapa saja dia minta. Lalu dia bagi dengan 2, lalu tampilkan hasilnya. Misalkan ini 5, ya, enter. Odd, berarti ganjil. 5 bagi 2, ada sisa. Sisa itulah yang disebut dengan ganjil. Ya, jadi sangat sederhana. Kalau misalkan genap, ya pasti dia tampilkan even dan seterusnya. Nah, saya tidak lanjutkan. Kita coba lihat sebuah program lagi. Kita akan agak percepat supaya jangan terlalu buang waktu. Saya lihat misalnya yang genap ganjil sudah, pangkat. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini. Yang pertama, di dalam basic itu ada variabel, ada konstanta. Variabel itu ada 2 macam. Variabel strings, berarti X ini harus diakhiri dengan dolar, tanda dolar. Itu artinya variabel string. Kalau X ini diakhiri dengan tanda persen seperti ini, simbol atau simbol persen seperti ini, berarti ini variabel numerik dengan single precision. Single precision berarti ada double precision. Kalau X-nya diakhiri dengan tanda pagar, ya, maka X ini adalah variabel numerik dengan double precision. Apa bedanya single precision dengan double precision? Single precision itu bilangan di belakang komanya 6. Itu masih single precision sampai 6. Kalau double precision, bilangan koma di belakang komanya sampai dengan 16. Jadi lebih teliti, lebih teliti kalau pakai pagar. Tapi ini saja sudah cukup teliti. Kalau tidak pakai single precision, berarti dia hanya numerik biasa atau numerik integer, bilangan bulat, dan seterusnya. Kemudian print, kita sudah terbiasa. Print tab 25, artinya dia mencetak daftar perpangkatan ini pada kolom ke-25. Ya, jadi kolom 1 sampai 25 ke kanan. Kenapa? Karena ini sampai dengan 80. Ya. Kemudian yang berikut, tab 7 berarti hanya 7 spasi atau kolom 7 dari pinggir kiri. Lalu dia tulis X, kemudian kolom 27 dia tulis X kuadrat, kolom 47 X pangkat 3, dan kolom 67 dia tulis X pangkat 4. Lalu for X-nya sama dengan 100 sampai sekian, for N-nya 1 sampai 4, variabel D-nya sama dengan X pangkat N, kemudian print atau cetak, ini tanda titik 2 ini adalah tanda baris baru. Jadi preprint ini harusnya di baris baru tidak apa-apa, sama saja. Tapi kalau di baris yang sama dia tulis dengan titik 2 saja. Di baris yang sama dia print lagi tab I, ya, tab I. Kenapa ada tanda ini? Berarti I yang di atas tadi, ya. I yang mana? I yang di atas ini, ya. Jadi dia print di tab I. Jadi I-nya berapa, di tab itulah dia print. Kemudian di baris yang sama, variabel D numerik, ini D numerik dengan double precision. Kemudian seterusnya ini sama dengan fungsi saja, fungsi dari matematika saja. Kemudian next-nya adalah next dari N, ya, next dari N. Kemudian next berikutnya lagi ini, kemudian sebelum next berikutnya ada print I sama dengan 1 dan seterusnya, ya. Kemudian next berikutnya next X. Jadi ada 2 next lagi di sini karena 2 for. Baru N. Kita run. Ya.
Ya, dia creating exe file, kemudian starting program pada status bar. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Jadi pada tab sekian, tab sekian, tab sekian, dan tab sekian tulis tercetak ini. Di mana X-nya sama dengan 100, X pangkat 2 sama dengan 10.000, ya. X pangkat 2 berarti 100 kali 100 berarti 10.000. X pangkat 3 berarti 100 kali 100 kali 100 berarti sama dengan 1 juta. Kemudian X pangkat 4. 100-nya ada 4 dikalikan. Jadi 100, 100, 100 berarti sama dengan 100 juta. Ya. Ini dia hasilnya yang dari program kita yang sederhana ini. Ya, program sederhana ini menghasilkan tabel seperti tadi. Kemudian saya lihat satu lagi untuk memperkenalkan, ada sandi ASCII. Saya buka satu file lagi. Ya, open. Ada program yang saya tulis dalam CHR strings atau CHR untuk menampilkan sandi ASCII. Nah, ini programnya hanya 5 baris, ya. Bahkan 4 baris saja, saya tambah ada rem ini sehingga jadi 5 baris. For I sama dengan 100 to 160, berarti dari I itu 100 sampai dengan 160. Lalu print CHR strings I. Ya, diakhiri dengan titik koma, artinya kita meminta kepada komputer untuk mencetak simbol dari ASCII I yang di atas ini tadi, tapi secara horizontal, ya. Jadi panjang ke sana. Kalau vertikal, kalau tanpa titik koma, akan dicetaknya secara vertikal, bahkan mungkin tidak ditampilkan semua karena separuhnya terpotong. Dia hanya 24 saja. Sedangkan ini dari 100 sampai 160, berarti ada 60 karakter, ya. Kemudian karena for maka next, ingat ada for berarti ada next. 1 for berarti 1 next, 2 for berarti 2 next. Kemudian coba direkayasa, ganti 100 dan sebagainya, ini hanya perintah saya. Kemudian N, kita coba run, ya. Ya, starting program. Ya, ini dia. Karena hanya 60 yang kita minta dari 100 sampai dengan 160, kalau kalian hitung ini bisa dihitung, ini ada 60 ini. Mulai dari D, E, F, berarti 100 itu adalah desimal dari sandi ASCII D kecil. Jadi desimalnya 100. Dan seterusnya. Bagaimana kita coba buktikan ini? Kita coba buktikan di dalam help itu, ya. Kita klik help, di situ ada sandi ASCII dengan karakternya, ya. Jadi ASCII karakter. Ini dia. Ya. Ini sandi ASCII mulai dari kolom 0, ya. Ini dari 0, ya. Kemudian 1, 2 sampai dengan 15. Jadi 0 sampai 15 berarti ada 16. Kalau ditulis ada kolomnya satu baris lagi di sini, berarti 0 sampai dengan F, ya. Kemudian 15 berarti ini 16. Ya, betul. Apa itu 0 sampai 16 sampai di sini 255? Itu adalah bilangan desimal dari sandi ASCII itu. Dimana kalau kita mau tampilkan, kita tulis bilangan desimal ini setelah CHR strings yang ada di program kita, ya. Jadi CHR strings dalam kurung sudah barang pasti kita minta misalkan 73, maka akan keluar I, ya. 73 ini I, ya. Itulah sandi ASCII. Jadi selain tabel yang saya berikan beberapa waktu yang lalu, bisa juga tabel yang sudah ada di sandi ASCII ini
namun ini hanya adanya dalam dalam angka angka desimal saja. Tapi kalau kita ingin belajar desimal ini berapa heksanya, ya dikonversi lagi. Kemudian berapa binernya, ya kita konversi lagi. Jadi ada pekerjaan baru. Ya, saya kira ini sebagai tambahannya, mudah-mudahan berguna buat kita. Pada kesempatan ini hanya saya menampilkan beberapa perintah for next, kemudian ada CHR strings, ada mode 2 atau mode 2. Itulah perintah-perintah yang kita sudah coba pada kesempatan ini. Sekali lagi saya sampaikan, banyaklah melatih diri sehingga meningkatkan keterampilan kita. Kemudian banyaklah membaca sehingga meningkatkan pengetahuan kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar dan selamat sukses buat semua.